Selamat pagi Bu. Sehat Bu Dina? Alhamdulillah Bu. Kita ketemu lagi dalam pendampingan individu 6. Saat ini kita bicara tentang aset sekolah. Bu Dina sudah menyebarkan angket yang 360? Sudah. Berarti Bu Dina menyebarkannya ke berapa orang? Murid 5 orang, rekan 5 orang, kepala sekolah. Sudah ada hasil yang terbaik Bu? Sudah Ibu baca hasilnya? Sudah. Oke. Kemudian kemarin kita Ibu juga sudah melaksanakan dengan aktor aset di sini. Ibu melakukan diskusi, sudah ada notulen dan hasilnya. Sudah. Kemudian saya beranjak dari hal yang telah kita jalani sampai PI 6 ini. Jadi apa saja proses yang sudah berjalan selama, mungkin kita ambil saja 1 bulan terakhir. Nah, kemudian apa rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Kita pendampingan selanjutnya sebelumnya itu tentang bagaimana pengelolaan program yang positif yang berdampak pada murid. Ya. Nah itu mungkin Ibu jawab satu dulu, bagaimana apa saja proses sudah berjalan. Alhamdulillah proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, saya sudah melaksanakan praktek coaching bersama kepala sekolah. Kemudian yang mengenai aset ini saya sudah mendiskusikan pengelolaan aset ini bersama wali murid, ketua komite, rekan guru, murid dan juga kepala sekolah. Semua stakeholder di sekolah ini saya libatkan untuk memetakan aset-aset yang ada di sekolah. Nah, berangkat dari sana dengan adanya banyak aset di sini, saya tertarik untuk membuat sebuah program yang berdasarkan aset yang kita punya, itu tentang pustaka. Alhamdulillah pustaka kami walaupun kecil tetapi mempunyai banyak sekali buku bacaan yang menarik. Nah, kemudian juga karena nilai rapor mutu pendidikan kami di bidang literasi ini rendah, nah saya mempunyai keinginan untuk meningkatkan literasi murid dengan program yang akan saya bikin, yaitu Samisaku. Samisaku itu adalah 1 minggu 1 buku. Nah, sasaran saya ini adalah kelas 4, 5, dan 6. Karena nanti pas ujian ANBK bukan anak kelas 5 nanti yang akan ujian. Adapun tujuannya adalah untuk agar kelas 4, 5, 6 ini untuk meningkatkan literasi anak-anak itu. Nah, program ini baru sampai tahap B sama A di Bagja, di aksi nyata 3.3. Kemudian menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya bagaimana Bu? Rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya kita tentang aset juga tentang yang pembelajaran berpihak pada siswa. Pembelajaran yang berpihak pada siswa itu alhamdulillah juga sudah saya terapkan. Saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga tentang kompetensi emosional sosial KSE anak juga sudah saya tetapkan di dalam kelas saya, terutama untuk kelas saya sendiri ya Bu. Saya sudah ada roda emosi di dalamnya, gitu. Nanti tindak lanjut dari PI sebelumnya sudah berjalan. Ya. Kemudian kita melihat pembelajaran daring di LMS. Bagaimana keadaannya Bu? Apakah berjalan dengan baik? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Sekarang sudah 96%. Terima kasih. Mungkin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran daring juga dengan fasil ya Bu. Iya. Dan kalau dengan PI itu kan dengan project terbaik. Oke, kita masuk ke refleksi survei feedback 360. Nah, berdasarkan hasil feedback 360, apa yang kurang? Kan sudah Ibu baca nih Bu, apa yang sudah kurang, apa yang sudah kurang baik, atau perlu ditingkatkan menurut responden. Menurut responden Ibu tadi apa kira-kira? Kalau menurut responden, terutama rekan sejawat sama kepala sekolah, mungkin yang perlu saya tingkatkan di sini nilainya 3, bukan berarti kurang sekali ya Bu, bukan cuma sedang. Cuma saya ingin meningkatkan itu tentang bagaimana saya berkomunikasi dengan masyarakat, gitu Bu, melibatkan masyarakat sekitar untuk
program-program yang ada di sekolah. Mungkin itu yang perlu saya tingkatkan. Komunikasi dengan masyarakat contohnya bagaimana, Bu? Contohnya mungkin kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan di situ yang bisa melibatkan masyarakat. Contohnya mungkin saja hubungan dengan kepolisian atau untuk menerapkan tata tertib gitu Bu. Mengundang pihak polisi misal untuk perundungan. Mungkin kurang saya gitu Bu. Jadi apa rencananya? Komunikasinya. Sudah ada rencananya? Rencananya mungkin saya akan meningkatkan kompetensi sosial saya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya mungkin ya dengan banyak terlibat aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Aktif dalam kegiatan masyarakat. Ini itu yang perlu ditingkatkan ya. Kemudian apa rencana Ibu ke depannya untuk mengenai kompetensi itu? Rencana kedepannya ya itu tadi Bu, ikut aktif kalau misalnya sekolah ada mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, saya akan berusaha untuk terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Siapa saja yang Ibu libatkan untuk meningkatkan potensi Ibu? Mungkin saya butuh dukungan dari kepala sekolah, Ada lagi Bu? rekan guru, dan mungkin juga wali murid. Ya, sudah pasti dari kepala sekolah dengan guru dan wali murid ya, bukan mahasiswa kita Ibu. Kemudian kita masuk pada perubahan dalam pembelajaran. Di sini yang mau ditanyakan adalah setelah Ibu menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Alhamdulillah banyak sekali perubahan yang bisa saya dapatkan. Yang mendasar sekali adalah saya mengetahui bahwa pembelajaran itu memang harus berpihak pada murid, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Padahal yang selama ini saya sebelum mengikuti guru penggerak ini Bu, pembelajaran lebih sering berpusat dari saya. Jadi sekarang saya sudah bisa menerapkan yang sudah dicarikan. Kemudian juga saya mengetahui pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya Bu. Saya bisa memetakan anak-anak sesuai dengan minat dan bakatnya mereka masing-masing. Kemudian lagi saya juga tentang komunitas praktisi, saya sudah bisa menerapkan kepemimpinan di sana. Saya sudah bisa menjadi ketua komunitas di sekolah ini. Sudah jadi ketua komunitas Iya, ya? Jadi tentang pembelajaran tadi apa contohnya? Pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas yang biasanya mungkin saya menggunakan metode ceramah, saya tidak mengelompokkan anak berdasarkan minat bakatnya. Sekarang pembelajaran sudah saya terapkan berpihak pada murid, dan saya juga sudah bisa memetakan anak berdasarkan bakat dan minat masing-masing. Kemudian apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Yang membuat saya cukup memuaskan adalah kolaborasi atau motivasi dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat yang selalu mendukung saya dalam mensukseskan program CGP saya ini. Tanpa bantuan dan kolaborasi yang baik dari mereka, mungkin akan banyak masalah yang saya hadapi gitu. Jadi yang saya dapat di sini adalah bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan kalau bersama akan terasa lebih ringan. Ada lagi yang mungkin merasa terpuaskan selama 6 bulan ini di pendidikan guru penggerak? Banyak sekali, itu salah satunya kolaborasi, kemudian cara belajar di di LMS itu juga sangat menyenangkan, dan ada fasilitator, ada narasumber yang semuanya itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya. Kami bisa, apalagi saya juga didampingi oleh ibu sebagai PP yang sangat baik, yang mengerti akan kekurangan-kekurangan saya. Jadi itulah yang memuaskan selama perjalanan ini, Bu. Sebenarnya kita sama-sama mengisi sebenarnya, karena belajar praktek di sini mendampingi Ibu dalam perjalanan Ibu selama pendidikan guru penggerak. Kemudian berdasarkan yang Ibu alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid? Perubahan yang terjadi pada diri murid adalah
siswa saya menjadi lebih aktif. Yang biasanya mungkin mereka kalau belajar metode ceramah itu mereka kurang antusias, sekarang karena saya sudah menerapkan berbagai macam metode yang berpihak pada murid, anak-anak menjadi lebih aktif begitu dalam belajar. Mungkin mereka lebih senang dengan pembelajaran ibu yang sekarang berarti Iya. ya. Pembelajaran ibu 19 berarti sudah berubah ya. Iya. Kemudian setelah 6 bulan ini ibu ikut pendidikan guru penggerak, apa yang menjadi hal yang menantang bagi ibu? Hal yang menantang bagi saya adalah biasanya saya kan seseorang yang sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin di keterampilan sosial saya itu kurang, Bu. Nah, jadi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, saya menjadi lebih bisa lebih aktif. Nah, biasanya saya kalau berbicara di depan umum itu Bu memang grogi atau segala macam. Tetapi dengan adanya lokakarya, adanya praktik-praktik baik, dan yang dimana saya harus diwajibkan untuk berbicara, saya lambat laun bisa menyesuaikan diri dan bisa berbicara di tempat umum, tidak grogi lagi gitu. Grogi mungkin sedikit-sedikit, tidak terlalu parah seperti yang sebelum-sebelumnya. Berarti itu yang rasanya menantang ya? Iya, itu yang menjadi tantangan. Dan itu sudah berhasil ibu Kuasai ya. Oke, kita masuk kepada aset. Pada aset ini ibu sudah melaksanakan diskusi dengan aktor aset ya. Kemudian siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset? Aktor yang terlibat yang pertama wali murid, komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan guru, dan murid kelas 4, 5, dan 6. Oke, bagaimana proses ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Pertama sekali prosesnya saya menganalisis aset itu berdasarkan pada kebutuhan murid terlebih dahulu. Apa yang dibutuhkan murid? Yang pertama, modal manusia yang diperlukan seorang murid adalah guru yang profesional yang mampu mengajar dengan baik, kemudian kepala sekolah yang yang bisa membimbing rekan-rekannya, kemudian ya begitulah, berawal dari apa yang dibutuhkan oleh murid itu saya memetakan aset. Itu berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan siswa ya. Oke. Kemudian apa saja kendala tantangan yang dihadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Mungkin kendala yang saya hadapi hanya tentang cara mengumpulkan orang tua murid aja, Bu. Kadang kan orang tua murid ini kalau diundang, ada yang sebagian bisa, ada yang enggak. Mungkin hanya masalah waktu dan mengundang orang tua bersama sekolah aja, menempatkan waktu, mengkondisikan waktu agar mereka sama-sama bisa hadir ke sekolah gitu. Itu kendalanya ya Bu ya. Kemudian bagaimana perasaan ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah kita? Alhamdulillah saya sangat senang dan sangat puas rasanya. Dengan mengadakan identifikasi ini saya jadi tahu modal-modal sekolah apa saja yang bisa saya kembangkan. Dan didapatlah tadi modal sekolah yang bisa saya kembangkan itu adalah perpustakaan sekolah untuk mengembangkan literasi anak. Jadi dengan mengidentifikasi aset kita mengetahui apa yang bisa kita kembangkan untuk siswa. Kemudian apa pertimbangan ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan saya dalam menentukan sekolah sumber daya sekolah itu yang pertama tentu ya berpihak kepada murid itu lagi, Bu. Apa yang dibutuhkan oleh murid, seperti misalnya kalau fisik, UKS, kan itu penting untuk edukasi murid tentang kesehatan, kemudian perpustakaan sekolah, ruang guru, kelas yang nyaman dan bersih, yang memiliki peralatan media yang lengkap gitu. Kemudian apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ibu temukan? Mungkin yang belum kami tingkatkan di sini hubungan dengan lingkungan sekitar. Misalnya kayak ada di sini kan ada pabrik tahu sama pabrik tempe, Bu. Kemarin sih di diskusi aset sudah dibahas, tapi belum ada dilaksanakan tentang kunjungan untuk menambah wawasan siswa, kunjungan ke pabrik tahu atau tempe untuk menambah kemampuan siswa dalam berwira swasta gitu, Bu. Yang itu yang belum kami terapkan di sekolah ini, kunjungan-kunjungan ke lingkungan sekitar. Jadi ada rencana ibu untuk melaksanakan rencananya tahun ajaran depan saya memang ada, kalau memang saya ajak ke sana bagaimana proses pembuatan tempe gitu. Jadi itu yang belum terlaksana.
sehingga siswa bisa melihat langsung. iya. Nah, kita masuk ke dalam persiapan panen hasil belajar. Kita sudah PI 6 dan sebentar lagi Bu akan ada loka karya 6 dan setelah lebaran insya Allah nanti kita akan ada loka 7 panen karya nanti ya. Apa ide Ibu untuk persiapan panen hasil belajar pada loka 7? Ada idenya? Idenya mungkin nanti kita bermusyawarah lah Bu sesama anggota PI, Ibu apa yang akan kita tampilkan pas panen karya nanti. Nah nanti melalui musyawarah itulah nanti kita akan menampilkan apa namanya tuh, hasil dari karya-karya kita. Kemarin ide yang kita sudah buka bersama itu kan kita akan membaca apa puisi dengan musikalisasi, nah Bu. Mungkin itu saja. Mengenai Ibu sendiri, apa yang akan Ibu pamerkan pada saat panen hasil belajar? Yang mungkin saya akan pamerkan saat panen hasil belajar tentu hal-hal yang sudah saya peroleh selama JDP yang 6 bulan ini. Misalnya saya bisa menampilkan aksi nyata saya, dokumentasi tentang aksi nyata saya begitu. Berarti sudah Ibu persiapkan? Sudah. Oke, kita masuk pada bagian terakhir dengan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih, mungkin usaha Ibu sudah 6 bulan ini cukup memuaskan dan Ibu juga sudah cukup merasa terpuaskan dengan pendidikan kita di Kota Muara. Semoga nanti berlanjut ke hasil panen karya, apa yang Ibu dapatkan selama pendidikan dan kemudian apa yang dia sudah dihasilkan di aksi nyata itu bisa kita lihat dan yang lain juga bisa lihat di panen karya kita. Dan kemudian mungkin Pak ini sebagai pendorong bahwa Ibu nantinya akan tetap seperti ini, akan tetap melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan mungkin nanti kita akan apa namanya, walaupun tidak ada pendampingan individu tetapi kita tetap melaksanakan dan Ibu tetap melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan pembelajaran yang berinovatif. Oke, terima kasih Bu Gina. Iya, sama-sama Ibu.